Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil oleh para pembelajar. Nilai kemuliaan akan tersemat bagi setiap diri yang mau mengamalkan pelajaran dan hikmah ayatnya. Di antaranya, memulai segala sesuatu dengan bismillah. Basmalah dapat dimaknai sebagai bukti pernyataan diri bahwa manusia mengakui keberadaan Tuhan. Orang beriman akan semakin semangat saat ia membaca basmalah. Karena itu, paham segala perbuatannya selalu diketahui Allah. Manusia juga harus sadar tentang siapa dirinya dan kemana hendak kembali. Perihal ini diingatkan dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan dengan mudah dan terbaik untuk berbakti kepada Allah. Sudah sewajarnya, sebagai umat Islam yang baik, kita harus menyadari pentingnya beribadah dan beramal soleh di dunia untuk bekal di akhirat. Dari surat Al-Alaq tersebut, manusia diharuskan untuk membaca dengan sekuat pikiran dan tenaga. Artinya, ada kesungguhan dari dalam diri mau dan mampu mengerahkan potensi mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu dan pemahaman bisa berasal dari bacaan atau tersurat yang disebut dengan ayat Qur'aniyah. Dan juga ilmu dan pengalaman bisa diperoleh dari setiap proses kehidupan atau tersirat yang disebut dengan ayat kauniyah. Contoh proses kehidupan dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan memerlukan fasilitas yang layak dan tenaga pendidikan yang profesional. Perihal ini menjadi catatan penting bahwa untuk kenyamanan peserta didik saat belajar, fasilitas yang layak adalah perihal utama. Fasilitas itu akan mampu mendukung keberhasilan belajar dengan ditopang tokoh pemeran utama, yaitu pendidik yang berdedikasi tinggi. Dengan demikian, pesan penting surat Al-Alaq tersebut menandakan pentingnya mempelajari pengetahuan baru, mengamalkannya, kemudian menyebarluaskannya. Adanya pengetahuan baru akan mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Dengan mengamalkan ilmu, maka manusia akan memperoleh kebaikan dan nilai pahala, serta mengajak orang lain agar bersama-sama mendapatkan ilmu pengetahuan. Setiap manusia, secara khusus umat Islam, dapat memaknai dari Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 sebagai pedoman belajar. Ketaatan yang kuat dan kerendahan hati mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dan melakukan observasi dan eksperimen terhadap ciptaan Allah, seperti menemukan ilmu perbintangan dan lain sebagainya. Umat Islam hendaknya tetap terus berusaha menjaga ketaatan kepada Allah. Kemudian bukti ketaatan itu diikhlaskan hanya dirinya dan Allah saja yang tahu. Hal ini bertujuan agar melatih diri untuk tetap rendah hati, sebab ketaatan itu bukan dinilai dari pandangan manusia, termasuk diri sendiri, tetapi hanya Allah saja yang paham tentang bukti ketaatan dari hambanya. Konsep mutlak yang harus dipahami manusia adalah perilaku memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Konsep ini dikenal dengan profil khalifah, pemimpin di bumi. Tidak boleh senang sendirian, tidak boleh ke masjid sendirian, dan juga tidak boleh masuk surga sendirian. Artinya, ada upaya mengajak, dakwah, dan kepedulian dari diri sendiri kepada orang lain. Saling berbagi, saling membantu, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan kebenaran. Poin selanjutnya, umat Islam sekarang untuk tetap konsisten berupaya membentuk masa kejayaan Islam. Lebih tepatnya, berusaha menjadi Islam yang maju di semua peradaban nilai dan ilmu. Umat Islam tidak boleh malas, tidak boleh pesimis, dan tidak boleh ragu dengan keyakinan diri menemukan berbagai ilmu pengetahuan baru yang berguna bagi bumi persada.
Dalam bidang pendidikan, surat Al-Ghasyiyah mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan menjadi wadah pelindung dan pencerahan bagi peserta didik dalam setiap proses belajar mengajar. Artinya, peserta didik harus tercerahkan saat ia belajar, paham dengan materi pelajaran. Untuk itu, lembaga pendidikan dapat memaksimalkan usahanya mengayomi seluruh peserta didik dapat meraih prestasi dan capaian belajar terbaik. Pesan selanjutnya mengisyaratkan pentingnya menanamkan kesadaran dalam setiap pembelajaran bahwa manusia akan kembali menjadi tanah, kembali kepada Allah. Pesan penting ini mengajarkan kepada manusia bahwa setelah kehidupan di dunia, ada lagi kehidupan di akhirat. Perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya di akhirat.